Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada minggu ke-13 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan tentang iri atau kecemburuan, namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-36, iri terhadap sesama saudara. Topik ke-37, iri terhadap orang berdosa. Topik ke-38, iri dalam kehidupan pengikutnya. Kita masuk ke dalam topik 36, iri terhadap sesama saudara. Mari kita buka Alkitab kita pada Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 37 ayat ke-11. Kejadian pasal 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf memberitahu saudara-saudaranya tentang mimpi kenabian yang kuat yang dia alami, yang menunjukkan suatu hari saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Terdapat 2 mimpi yang saling berkaitan, mengisi tema topik ke-36, yaitu mimpi pertama diwakili oleh sosok penyerahan semua saudaranya yang rendah hati kepadanya. Mimpi kedua diberikan saat Yusuf diizinkan untuk mengungkapkan arti mimpi dari Raja Firaun. Kejadian 41 ayat 32. Arti mimpi yang pertama berfungsi untuk menafsirkan mimpi yang terakhir. Selanjutnya, dalam mimpi pertama dilambangkan oleh sosok penyerahan diri yang rendah hati dari semua saudara Yusuf kepada Yusuf, sebagaimana mereka menafsirkannya dengan benar. Ke-11 bintang tidak begitu terhubung dengan mereka. Tapi di sini Yusuf diperkenalkan secara langsung, tanpa angka dan nomor 11 yang diambil bersama dengan 11 berkas dari mimpi sebelumnya, membuat permohonan kepada saudara-saudara itu jelas. Matahari dan bulan dengan menunjukkan jelas ayah dan ibu.
sang ibu harus diambil. Kami membayangkan secara abstrak tanpa bertanya dengan baik. Apakah itu berarti Rahel yang sudah meninggal atau Lea yang masih hidup? Bahkan yang terakhir tampaknya tidak hidup untuk melihat pemenuhan mimpi kenabian ini. Lihat Kejadian 49 ayat 31. Mimpi kedua hanya memperburuk kebencian saudara-saudaranya. Tapi ayahnya sambil menegur Yusuf karena ucapan-ucapannya. Namun teguran itu tampaknya menyiratkan bahwa mimpi itu atau cerita tentang dia bagi ayahnya tampak menunjukkan bersembunyinya semangat mandiri atau ambisius di dalam dada Yusuf yang masih muda, berusia sekitar 17 tahun. Namun isyarat rangkap dua datang dari dua sumber yang lebih tinggi. Mimpi Yusuf membangkitkan kecemburuan saudara-saudaranya. Setelah itu kemarahan dan kecemburuan kakak-kakak Yusuf mencapai titik didih atau titik puncak. Lalu mereka siap untuk membunuhnya. Jadi mereka lebih membencinya karena mimpi dan kata-kata yang diucapkan oleh Yusuf. Saat Yakub meminta Yusuf untuk pergi ke saudara-saudaranya sendirian untuk mendapatkan laporan tentang bagaimana kawanan domba dan tugas yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Yusuf menurut dan melakukannya. Akhirnya Yusuf menemukan saudara-saudaranya lebih jauh ke utara, dekat Dotam. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf datang, saudara-saudaranya segera menyusun rencana untuk membunuhnya secara langsung. Inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Lalu mereka menyusun berbagai skenario sebagai berikut. Mereka akan membunuhnya, membuang mayatnya di lubang terdekat, dan melaporkan kepada ayah mereka, Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Ruben bersikeras bahwa mereka melemparkan Yusuf hidup-hidup ke dalam lubang, menyiratkan bahwa mereka akan membiarkan Yusuf mati di padang gurun. Karena rencana rahasia Ruben adalah untuk kembali dan menyelamatkan Yusuf nantinya, dan akan membawanya dengan selamat kepada Yakub setelah mempermalukan dirinya sendiri.
Lihat Kejadian 35 ayat 22. Mungkin saja Ruben melihat ini sebagai kesempatan yang terbaik bagi dirinya. Saudara-saudaranya setuju dengan rencana Ruben. Lalu mereka menelanjangi Yusuf dari jubahnya yang beraneka warna dan menurunkan hidup-hidup ke dalam lubang. Ketika mereka duduk untuk makan bersama, sementara Ruben itu pergi meninggalkan mereka, mereka melihat kafilah pedagang yang lewat menuju Mesir. Yehuda menyarankan rencana baru. Mengapa kita tidak menghasilkan uang dan bisa menyingkirkan Yusuf pada saat yang sama? Jika mereka menjual sebagai budak daripada membunuhnya atau membiarkannya mati, mereka juga bisa klaim bahwa mereka tidak bersalah atas darah anggota keluarga. Maka yang lainnya pun setuju. Dan Yusuf segera dijual kepada para pedagang. Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Namun ketika Ruben kembali dan menemukan lubang itu kosong, dia patah hati. Banyak dari kesedihan ini mungkin egois. Ibunya, yaitu Lea, berharap dengan melahirkan seorang anak laki-laki akan membuat Yakub suaminya mencintainya. Rencananya gagal, dan rencana Ruben untuk menyerahkan Yusuf yang diselamatkan kepada ayahnya juga gagal. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun kemudian, Yusuf mengalami perjalanan dan perjuangan hidup yang ajaib bersama Tuhan. Namun tidak disebutkan kisah saudara-saudaranya yang memiliki kebencian, iri terhadap adik kandungnya. Namun di dalam Kejadian 42 ayat 6, Kejadian 43 ayat 26-28 disebutkan saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf di Mesir dan mereka sujud di hadapan Yusuf. Selanjutnya, Kejadian 42 ayat 9 sampai 38. Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Kejadian 44 ayat 1 sampai 34. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Dan Kejadian 46 ayat 1 sampai 27 memberikan informasi terjadi perputaran keluarga. The family turn around. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan
ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Dan sebaliknya, Yusuf diangkat Tuhan. Tidak hanya menjadi penolong bagi keluarganya, bagi bangsanya, dan juga umat Mesir. Sebagai kesimpulan dan implikasi, ingatlah selalu nasihat Raja Salomo dalam kitab Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang.